Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Mus, ketemu lagi dalam episode keempat Kang Mus Inspiration. Hari ini saya kedatangan teman lama, sahabat yang saya sudah mengenal dari 2009. Kita sambut Teh Juwita. Sahabat Kang Mus, Teh Juwita ini saya mengenal, yang tadi saya sampaikan 2009, tapi dari zaman dulu sampai sekarang tidak banyak berubah, masih tetap cantik, energik, dan selalu memberikan inspirasi tiap ketemu dengan orang. Apa kabar Teh Juwita? Alhamdulillah sehat walafiat Kang Mus. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Gimana kesibukan sekarang? Kesibukan seperti biasa, masih jalan gitu, tapi walaupun tidak sesibuk sebelumnya karena setelah pandemi kan kita mulai meraba-raba lagi, yang tadinya sempat stop beberapa lama, sekarang baru mulai lagi. Oh, tapi mulai setelah pandemi udah mulai aktif lagi lah ya? Ya, udah normal kondisinya ya? Iya, hampir normal. Ya, nih Teh Juwita, hari ini kita akan sedikit mengangkat dan memberikan inspirasi ya buat sahabat Kang Mus tentang kisah dari Teh Juwita. Yang tadi saya sebutin, kita udah kenal lama. Dulu saya masih juga aktif di perusahaan IT ya, di Zoom. Mengenal Teh Juwita ini salah satu sales Adira, yang menurut saya sih sales Adira terbaik waktu itu. Amin. Karena jualannya juga lumayan banyak kan. Lumayan. Nah, mungkin lebih sebelumnya itu Teh. Dulu asli Bogor, sekolah di Bogor atau gimana Teh? Iya, Kang Mus, saya tuh asli Bogor, orang tua Bogor, tapi asli Sunda? Sunda, tapi ayah almarhum Jakarta sih, Betawi. Tapi lahir dan besar di Bogor, sekolah di Bogor, ya semua aktivitas hampir rata-rata tuh 90% tuh selalu di Bogor. Baru pada saat bergelut di bidang pendidikan baru mulai hijrah ke Jakarta gitu. Oh, berarti dari orang tua sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah di Bogor, ya? Semuanya di Bogor. Gimana terhadap Bogor, pendidikannya bagus ya? Banyak kemajuan ya dibanding yang dulu, walaupun ya harus tetap juga banyak penyesuaian. Sekarang udah beda banget ya. Zaman dulu waktu zaman sekolah tuh kita anak-anak dipelototin dikit aja udah langsung takut, tapi kalau sekarang udah lain lagi cara mentreatment anak-anak kita, bener nggak? Beda generasi, beda cara juga. Jadi saya sebagai seorang ibu juga punya 2 orang anak yang masih beranjak dari transisi dari anak-anak ke remaja juga. Agak kewalahan awalnya menghadapi anak-anak yang berbeda banget ya sama zaman saya dulu gitu. Tapi ya udah, kita juga sebagai ibu juga harus mau belajar bahwa yang tumbuh itu bukan cuma anak, orang tua juga harus ikut bertumbuh bersama anak-anak. Berarti gitu. Orang tua juga harus belajar ya? Iya. Kalau kan enggak, anak-anak sekarang juga udah pinter-pinter ya? Pinter-pinter, gadget dikasih aja ke anak-anak balita aja udah langsung pada pinter banget. Saya juga dulu ngerasain kok baru belajar matematika ini SMA ya dulu, kok sekarang masih SMP mereka udah belajar gitu. Bukan lagi, anak SD udah pada pinter. Gitu. Oh, jadi SD, SMP, SMA di Bogor ya? Iya. Lulus tahun berapa dulu SMA? 2002 terus kuliah ya? Aku ini dulu, kerja dulu baru kuliah. Kerja pertama dulu di mana Teh? Di Auto 2000 Bogor, di Siliwangi ya. Siliwangi ya, berapa lama? Kurang lebih 2,5 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun, terus menikah. Udah ketemu jodohnya ya kan, di usia 20 tahun. 20 tahun. Terus ya udah berjalan gitu aja, ketemu sama Kang Mus tuh kan 2009 pada saat 2009 apa 2010 ya, pas sekitar itu punya anak kedua. Iya. Jadi SD, SMP, SMA di Bogor ya. Aktivitas di Bogor dan kuliah di Bogor dan mulai kerja di Auto 2000 terus di Adira. Ya. Kita pertama ketemu waktu itu di baru pertama pas di Adira. Jadi Kang Mus nih kalau saya inget-inget ya, pada masa itu adalah salah satu idolanya para sales Adira. Wah, karena masih muda, punya perusahaan IT yang terkenal sekali di Bogor. Ada beberapa perusahaan, tapi Zoom itu salah satu yang terkenal juga dan produknya juga lengkap gitu. Dan teman-teman juga pada bersaing untuk bisa jualan produknya
kan, termasuk saya juga gitu. Dan alhamdulillah kan pernah dikasih kesempatan sampai ke kementerian Iya. Ke Memang kementerian. sahabat Kang Mus yang tadi saya ceritakan di awal, Teh Juwita ini dulu kenal masih di sales Adira, tapi jujur sih sales yang terbaik ya, karena komunikasi dengan customer sangat baik. Komunikasi dengan para vendor juga baik ya, makanya jualannya juga keren banget ya. Lumayan. Bisa Jadi, untuk menyambung hidup. Berapa tahun dulu di Adira? Di Adira itu kurang lebih sih nggak lama ya, paling hampir 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Setelah itu kan pindah ke wartawan. Dari Adira jurnalis. terus pindah ke jadi wartawan. Iya, jadi wartawan. Gimana kok bisa dari sales jadi karena, wartawan sebagai apa? Jurnalis aja, Jurnalis, sama news anchor. Oh, oke. Kan di Mega Suara TV. Mega Suara TV. Ya, Mega Suara kan ada 2 ya, radio dan televisi. Kebetulan saya di televisinya gitu. Setiap hari pekerjaannya meliput kegiatan Bupati Kabupaten Bogor ya, Bupati Bogor dan juga unsur Muspida yang ada di Kabupaten Bogor. Tapi setiap seminggu 3 kali tuh dapat jatah untuk bacain berita gitu, kayak gitu. Terus tuh. Dan kalau nggak salah itu awal-awal ada TV Mega Suara ya? Iya, satu-satunya sampai hari ini ya, belum ada lagi TV lokal di Bogor, cuma di Mega Suara. Iya, kan sempat wawancara juga ya. Setelah sekian lama nggak sempat ketemu, terus saya ingat bahwa oh iya saya punya bos ya, bisa dibilang bos dulu lah ya, waktu kerja di Adira. Jadi ya seneng aja gitu ngelihat ada bos gitu. Oh yaudah kita wawancara aja yuk, bikin greeting. Alhamdulillahnya masih mau. Dan waktu itu kalau nggak salah kita juga lagi aktif pameran IT di Bogor ya. Iya, di Bogor betul. Komtek, di Botani, CCM, di BTM ya. Iya, betul. Tapi ya zaman-zaman dulu mang ya IT itu masih lagi booming ya. Lagi mulai naik ya. Pas masih awal-awal Facebook ya. Jadi orang semua kayaknya pengen punya laptop. Iya, bukan lagi. Gitu. Nah, jadi wartawan berapa tahun Teh? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Oh lumayan lama juga ya? Lumayan lama. Apa yang bisa didapat? Sesuatu ilmu baru atau apa di benar-benar baru sih, benar-benar baru. Dulu pada saat kita awal-awal ketemu kan, saya sendiri menyadari bahwa saya seorang yang tidak belum banyak punya kapasitas gitu loh dalam diri saya juga gitu. Pada saat di wartawan itulah ya saya bersyukur bahwa Allah ngasih jalan saya untuk bisa berkembang gitu, karena di situ jadi wartawan kan kita harus wawancara banyak orang. Pertama dari mental juga kita harus percaya diri, kemudian dari wawasan juga yang membuat saya harus mau nggak mau harus mau baca, mau nanya gitu kan. Kalau enggak ya malu juga kita nanya tapi kita nggak menguasai materi itu gitu kan. Akhirnya dari situ mulai tuh ketemu sama pejabat-pejabat. Awalnya tuh norak banget. Setiap ketemu bupati bawanya pengen foto, selfie gitu. Terus ketemu orang-orang misalnya dari kementerian, dari mana di Bogor kebetulan termasuk yang sibuk, yang banyak kegiatan. Mulai di situ sebenarnya mulai kayak banyak wawancara anggota dewan misalnya, terus kadis-kadis semua. Akhirnya kita dari yang cuman satu ilmu pengetahuan, akhirnya semua harus nguasain kan. Harus belajar. Iya, harus belajar. Nih mau wawancara kepala dinas pariwisata, apa sih sebenarnya yang lagi happening sekarang gitu. Mau nggak mau kan harus baca, harus nanya-nanya juga. Tapi tetap dari dulu yang diangkat kan berita positif kan? Iya. Bukan sesuatu yang dihajar baru nanti. Iya. Itu ada juga bagiannya, tapi kebetulan bukan di bidang saya. Pernah juga ditawarin untuk yang berkaitan dengan pemberitaan negatif ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita mau nyari tahu nih misalnya tentang anggaran atau apa, kan itu ada namanya investigasi. Jadi memang harus resmi juga. Jadi kita bukan wartawan yang kayak pengen 86 di belakang gitu, enggak. Dan saya bilang harus ada data-datanya kan. Betul, faktanya. gitu. Terus memang ada surat tugasnya gitu kan. Nah, saya bilang sama bos saya, sama Bang Doni gitu, Bang saya nggak mau wawancara atau misalnya memberitakan sesuatu yang negatif kepada masyarakat Bogor. Saya boleh nggak saya fokus di keberhasilan aja dari program-program di Kabupaten Bogor. Oh ya udah, jadi alhamdulillahnya beritanya yang netral, yang bikin happy pendengar lah gitu. Jadi 3 tahun jadi wartawan, terus hijrah kemana? Hijrah tuh ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Jadi ceritanya gini Bang, sebagai wartawan yang memang basicnya kan nggak jurnalistik, memang kuliah komunikasi dan relate banget sebenarnya, karena apa yang dipelajari di kuliah itu dipraktekkan dalam jurnalis gitu, dalam dunia jurnalis. Tapi secara
khususnya saya nggak belajar tentang jurnalistik gitu loh. Akhirnya apalagi public speaking kan. Oke, jadi berarti saya harus belajar public speaking. Suatu hari saya ikut pelatihan di Jakarta selama 2 hari. Itu masih wartawan? Masih wartawan. Karena pengen tuh, awalnya saya pengen belajar di Helmi Yahya misalnya yang itu, tapi mahal ya kan. Secara keuangan masih terbatas ya. Ya udah nyarilah, adalah ketemu salah satu tempat, ternyata yang dipelajari selama 2 hari itu bukan hanya teknik public speakingnya aja, tapi keseluruhan bagaimana cara komunikasi kita sehari-hari. Kalau misalnya komunikasi kita sehari-hari udah positif, udah bagus, public speaking tuh hal yang gampang banget ternyata. Dan di situ juga saya ngerasa bahwa selama ini saya baru sadar bahwa yang menghambat segala pencapaian diri saya adalah saya sendiri. Kayak misalnya saya ingat-ingat dulu ketemu sama Kang Mus gitu kan. Dulu masih minder, masih bahkan untuk ngelihat pun nggak berani gitu, karena saya merasa Kang Mus orang yang hebat gitu, yang aduh siapa gue gitu. Kadang-kadang kita suka merasa diri kita ini bukan siapa-siapa gitu kan. Itu nggak pede. Ternyata ya saya setelah belajar tentang energi, tentang emosional dalam diri, ya benar, ternyata semua tuh bukan karena orang lain kita maju atau enggak, karena kita sendiri. Karena limitasi yang kita ciptakan di dalam pikiran kita sendiri. Nah dari situlah mulai cara berpikirnya berubah, perasaannya juga berubah, komunikasinya berubah. Ketika kita komunikasi berubah, rupanya komunikasi yang terus-terusan kita lakukan itu merubah perilaku. Ketika perilaku berubah, maka kebiasaan kita berubah. Ketika kebiasaan berubah, maka hasilnya pun jadi berubah. Akan ikut juga berubah. Dan ternyata itu semua bisa dipelajari ya? Bisa. Kan itu juga bukan sesuatu yang nggak mungkin ya? Iya. Yang penting dari kitanya ada keinginan apa tidak ya? Betul. Jadi setelah dapat ilmu itu apa yang berubah di dalam kehidupan? Pertama cara komunikasi. Yang awalnya tuh mungkin ngerasa wah gue udah hebat. Dulu pas awal kerja di Auto 2000 juga kan tempatnya di customer service. Jadi selalu ketemu dengan customer banyak orang. Tapi ternyata komunikasi tuh bukan cuma kita ngomong dengan orang, tapi lebih banyaknya tuh ngomong ke diri sendiri. Kayak di dalam komunikasi yang saya pelajari ada verbal, ada non verbal. Dan keberhasilan komunikasi itu ternyata 80% ditentukan oleh komunikasi non verbal. Gitu. Nah, kalau misalnya orang memahami komunikasi nonverbal itu kan lebih kepada gestur. Padahal di tempat yang saya pelajari adalah bagaimana kita memaintain perasaan dan juga pikiran kita. Karena itulah yang akan terbentuk di alam nyatanya kita gitu. Dan itu pertama itu yang berubah. Terus juga rasa percaya diri udah pasti. Terus ketika circle kita atau vibes-nya kita tuh udah positif, semua yang datang juga pasti positif gitu. Akhirnya dari kayak kepemilikan materi, uang, kayak gitu-gitu jadi lebih gampang didapat. Yang dulu kayaknya susah payah banget ya. Pas jualan laptop kan, naik kereta, ya kan, jalan dari stasiun Juanda ke kementerian. Tapi ya seneng aja. Cuman ternyata ada cara yang lebih mudah untuk kita mencapai apa yang kita mau hanya dengan merubah pola pikir dan komunikasi kita gitu. Berarti itu juga yang merubah yang setelah dapat ilmu di pelatihan itu, yang tadinya wartawan, jadi keluar jadi wartawan dong? Iya, keluar kan. Terus pas awal-awalnya lucu gini, ada banyak juga di waktu itu ya di kabupaten kepala dinas yang diwawancara misalnya. Tapi tidak semua kepala dinas itu ketika diwawancara mereka tuh nyaman, terus pede. Ada juga yang ketika diwawancara keringetan, terus sering beberapa kali take gitu kan. Nah, pengalaman saya ketika ikut pelatihan tuh saya ceritakan lah ke setiap kepala dinas. Terus di pelatihan itu juga saya belajar mengelola emosi kan. Kalau misalnya banyak teman-teman yang sering galau. Zaman dulu kan masih BB ya, belum ada WA, belum ada Instagram. Teman-teman bikin statusnya galau mulu. Nah saya kasih tahu tuh, ih lu kok galau mulu sih? Coba deh ikut pelatihan di tempat gue bagus banget. Nah waktu itu kan belum jadi marketing, tapi baru testimoni sebagai peserta. Begitupun dengan beberapa kepala dinas yang diwawancara. Saya ngobrol juga, kemarin saya baru ikut pelatihan gitu. Saya juga belajar public speaking, belajar ini ternyata ngerubah saya gitu kan. Bapak masih suka grogi nih gitu. Kalau Bapak berkenan mungkin Bapak bisa ikut daftar. Ini alamatnya, ini kontak personnya gitu. Dan ada beberapa yang daftar gitu. Akhirnya pengalaman saya itu ceritakan juga ke beberapa klien dari Mega Suara yang swastanya kan juga banyak. Oke, udah gitu mereka tertarik gitu. Akhirnya pada suatu ketika 2013 saya resign dari wartawan, saya masuklah gitu. Karena gini, teman-teman di tempat pelatihan saya tuh bilang gini, Mbak Jui kok banyak ngajak temen sih, kamu gimana cara jualannya gitu. Karena kan jualan training tuh susah. Beda dengan kita jualan handphone. Berarti itu perpaduan ya,
perpaduan salesnya waktu di Adiran, komunikasinya di wartawan. Bener banget ya dipikir-pikir. Jadi kerjanya jualan mulu gitu. Terus saya ceritain, saya sebenarnya nggak jualan, saya cuma menceritakan pengalaman pribadi. Ketika sudah ikut pelatihan ini, ternyata kehidupan saya berubah. Pertama bisa lebih memaintain perasaan, pikiran, emosi semuanya internal saya lah. Yang tadinya selalu berpikir negatif mungkin ya. Jadi segala sesuatu dilihat kan dari sudut pandang yang lain, sisi mana sisi positifnya kan. Bener-bener dulu yang minderan, terus nggak percaya diri. Jadi gini, nggak pedenya apa? Salah satunya ya dulu dari zamannya masih jadi sales kan, nggak pede. Nganggap orang tuh hebat banget sih, gimana biar bisa seperti itu. Dan untungnya saya nggak pernah punya rasa iri dengki gitu. Ketika ngelihat orang sukses tuh saya ada keyakinan dalam diri bahwa gue juga bisa gitu, cuman nggak tahu caranya kan. Nah, rasa percaya diri itu ternyata ketidakpercayaan diri itu nyambung juga pada saat jadi wartawan, karena saya ngerasa bahwa saya ini wartawan lokal, media lokal di Bogor yang nggak terkenal. Giliran ada peristiwa nasional yang diliput juga sama media nasional, wah langsung minder ketemu wartawan bukan yang, lagi dari media-media nasional, tahu sendiri langsung menciut ya. Terus di situ ternyata saya belajar bahwa energi itu hanya akan mempertemukan kita dengan energi yang sama, frekuensi vibrasi gitu, hanya akan ketemu dengan yang sama. Ketika kita ketemu dengan orang-orang di satu tempat yang sama, berarti energi kita tuh sama. Itu jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Itu terjadi ketika kita terlalu meninggikan orang lain atau kita menganggap rendah orang lain. Jadi disitulah saya belajar tuh bahwa oh iya, ketika gue ketemu sama senior-senior nih dari media nasional, berarti saya pun sebenarnya punya kesempatan yang sama seperti mereka. Dan jadi, harusnya memposisikan juga sama dengan mereka. Betul gitu. Nah, cuman karena belum punya ilmu kan jadinya. Jadi dia rasa ini produk lokal. Bukan lagi, jadinya tuh tertekan ya kan, belum SNI gitu. Terus udah gitu ya udah akhirnya. Kenapa bisa jualan training? Karena menceritakan pengalaman pribadi dan ada perubahan gitu. Karena beberapa teman yang kerja di bidang pelatihan itu memang mereka agak sulit menjual training karena training produk yang nggak ada wujudnya. Gitu. Kita harus duduk di kelas, mendengarkan, kita meresapi, terus kita implementasikan baru berubah gitu kan. Dari situlah. Dan akan lebih gampang dicerna sama orang atau orang lebih percaya ya kalau kita menceritakan kisahnya kita. Betul. Mungkin yang dulunya minder, dulunya susah ngomong kan sekarang jadi pinter ngomong. Bukan gitu kan. lagi. Iya, cuma dari situ ya ngerasa bahwa oh iya ternyata bener ya, kita seringkali nyalahin orang atas kegagalan hidup kita. Rupanya bukan orang lain yang salah, tapi kita sendiri. Kita sudah ada mental blocknya, melimitasi pikiran sendiri. Jadi situ mulai belajar tuh. Jadi ya saya bersyukur sih dulu pernah, maksudnya jadi seseorang yang memang mengalami itu tuh dari bawah gitu, dari nol banget gitu. Jadi kalau ngomong sukses, Kang, banyak orang lebih sukses. Tapi saya belajar bahwa kita harus mengukur kesuksesan berdasarkan ukuran kita sendiri. Sama kayak kita menggunakan pakaian. Saya ukurannya baju saya ML gitu. Kalau saya pakainya yang XS atau yang S tuh nggak akan muat gitu loh. Kalau saya ngeliat kesuksesannya Akang yang dari dulu punya perusahaan IT, sekarang udah jadi pejabat gitu kan, mungkin saya nggak akan sampai seperti kesuksesannya Akang. Jadi saya merasa bahwa wah saya nggak bisa sukses gitu. Padahal sebenarnya setiap orang tuh punya kesuksesannya sesuai dengan ukurannya. Saya dulu misalnya masih naik angkot, ketika saya punya kesempatan, punya mobil sendiri, berarti saya udah sukses nih. Walaupun mobilnya mungkin bukan mobil-mobil yang bagus gitu. Terus yang dulunya ngontrak rumah, tiba-tiba punya kesempatan buat nyicil rumah, itu buat saya udah sukses gitu loh. Jadi ya ampun, ternyata saya bisa juga ya sukses gitu. Jadi suksesnya tapi sesuai saya. Mungkin akan ada orang yang bilang, banyak kali yang lebih sukses daripada lo. Ya memang banyak, tapi saya merasa sukses berdasarkan ukuran saya sendiri gitu. Dan itu harus dinikmati ya. Yes. Wah, keren. Jadi sahabat Kang Mus, Teh Juwita ini sangat memberikan inspirasi buat kita ya. Ternyata segala sesuatu itu bisa dipelajari, bisa kita belajar. Yang penting pola pikir kita ikut berubah apa enggak. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kita belajar juga setahun 2 tahun, tapi cara berpikir kita juga masih zaman cara-cara lama, ya tetap nggak bisa jalan juga. Nah, jadi dari belajar, dapat ilmu, resign dari jadi wartawan, jadi marketing di
perusahaan baru ini atau langsung bikin perusahaan Teh Juwita sendiri? Jadi saya masih waktu itu bikin perusahaan 2016, kan gabung ke tempat pelatihan 2013 ya. 2013 gabung, 2016 baru bikin perusahaan gitu. Jadi awalnya bikin perusahaan sendiri karena gini, saya kan mandiri tuh, maksudnya jadi marketing freelance gitu. Jadi segala sesuatu harus memang sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Dan bersyukurnya pernah jadi wartawan, jadi punya banyak network di beberapa kementerian. Nah itulah yang saya jadikan modal untuk mulai memasarkan program pelatihan ini yang menurut saya sangat penting nih buat peningkatan SDM manusia Indonesia gitu kan. Akhirnya dapat banyak gitu. 2016 memberanikan diri untuk bikin perusahaan sendiri, dan itu pun saya juga diskusi sama teman-teman di tempat pelatihan. Boleh nggak saya bikin perusahaan sendiri gitu. Jadi kita sekarang jadi mitra, yang tadinya mungkin saya bisa dianggap karyawan tapi sekarang jadi mitra. Oh ya udah nggak masalah. Jadi segala legalitas apa dibikin dari perusahaan saya gitu. Jadi dari tadinya belajar di situ jadi sales terhadap bidang itu, akhirnya punya perusahaan di bidang itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, keren. Sekarang nanganin lebih banyak corporate swasta apa pemerintah? Lebih ke pemerintah sih. Pemerintah. Swasta juga banyak, yang publiknya juga banyak, yang perorangan gitu. Karena gini kan pas lagi pandemi tuh 2020 kan mulai tuh nggak boleh social distancing, nggak boleh, wah udahlah kita semua yang di bidang IO, pelatihan itu udah mulai nggak bisa kan, karena kan pelatihan pasti banyak orang tuh udah mulai nggak bisa. Nah saya kebetulan, wah udah nggak bisa ke Jakarta, kantor di Jakarta juga tutup kan, apalagi Jakarta kan ketat ya, maksudnya Jakarta bikin kebijakan, Bogor pasti ikut, jadi ya udah saya nggak ada kegiatan apa-apa, ya udah bikin kantor aja di Bogor gitu sambil nunggu pandemi selesai, sambil juga saya juga ikut sekolah untuk jadi trainer gitu. Tapi sekolah sih dari trainer dari tahun 2017. Sekarang masih nge-handle sendiri apa tim yang udah berjalan? Masih nge-handle sendiri bareng sama tim. Oh jadi istilah jadi apa? Jadi tutornya ya? Bukan tutor apa istilahnya? Trainernya. Jadi dan saya juga dapat informasi Teh Juwita ini juga banyak bantu di istilahnya, apakah ini swasta atau pemerintah, kalau emang budgetnya nggak ada ya udah bisa digratisin gitu, bener nggak Teh? Sebenarnya kalau misalnya yang free, yang gratis itu hanya untuk tertentu aja. Tapi kalau misalnya perusahaan, kementerian, mereka tuh kan ada anggarannya ya. Jadi kalau yang free itu hanya untuk teman-teman, terus saya lebih ke guru-guru sebagai CSR aja gitu. Saya menarik nih, jadi dari pengalaman beberapa tahun Teteh di bidang ini ya, apa yang bisa dilihat atau diberikan saran buat masyarakat kita? Jadi kan kita melihat sekarang mental atau budaya di kita udah berubah. Yang ya beberapa hari lalu kejadian di Malang kan, ya mungkin pasti ini ada sesuatu yang salah nih dari cara berpikir atau pola di masyarakat kita. Begitu juga dengan apa namanya anak-anak sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, yang nilai-nilai yang dulu, yang mungkin zaman kita dulu kan hormat terhadap guru lah, sopan santun terhadap lingkungan dia, keluarga dia, segala macam, nyaris sekarang mulai hilang dari situ. Jadi gimana nih menurut Teteh, apa yang harus dilakukan oleh, mungkin ini terlalu luas ya. Banyak banget sih PR-nya ya, apalagi sejak zaman media sosial ya kan. Semua informasi itu masuk, baik yang negatif maupun yang positif, nggak bisa difilter lagi. Filternya cuma ada di dalam diri kita sendiri. Sedangkan juga kayak misalnya kita mau mendidik anak-anak, orang tua juga sibuk mencari nafkah, mencari uang, sehingga dia membiarkan anak-anaknya dengan gadget. Tidak ada, ibaratnya tuh tidak ada pendampingan gitu kan. Nah disinilah peran kita sebagai orang tua, apalagi juga saya kerjanya di bidang pendidikan gitu, ngajak orang untuk lebih baik lagi gitu kan, juga ngelihatnya aduh ini kalau bisa didiemin mulu nih kayaknya bakal berkelanjutan gitu. Kayak misalnya kemarin yang lagi happening, yang Arema gitu kan, itu kan penonton turun ke bawah gitu, mungkin mau mendekat kepada para pemain dari Persebaya itu kalau saya ngelihatnya nih sebagai pribadi gitu kan, mohon maaf kalau misalnya keliru, kalau saya kenapa ya orang itu nggak bisa nerima kekalahan, kenapa nggak
sportif gitu kan, bahwa dalam pertandingan, permainan apapun itu pasti ada menang, ada kalah. Olahraga ini kan. Iya, ini kan olahraga. Gak mungkin menang dua-duanya. Iya gitu. Jadi pada akhirnya chaos segala macem, bahkan banyak korban jiwa ya. Saya sendiri ya merasa prihatin, turut berduka cita. Tapi di balik semua itu ada PR besar yang pemerintah pun gak bisa tutup mata bahwa SDM kita nih masih harus ditingkatkan lagi kualitasnya gitu loh. Jadi nggak bisa juga kita nyalahin salah satu pihak, semua pihak tuh berperan di situ gitu. Nggak ada yang merasa paling benar ataupun salah, semuanya harus bareng-bareng kita melihat bahwa apa nih yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita kan dari segi infrastruktur udah sangat baik, tinggal dari segi mentalitasnya, sumber daya manusianya harus ditingkatkan gitu. Ya tapi kalau misalnya infrastruktur bagus, mentalnya juga nggak seimbang kan jadi masalah juga. Bukan lagi yang waktu bikin baru stadion langsung rusak lagi karena itu juga kan bagian dari mentalitas tidak punya rasa memiliki, padahal itu dibangun pakai pajak yang kita bayar.